Baik, besok aku akan datang ya. Makasih. Siapa bilang aku nggak bisa dapat job dari agensi lain? Baru aja lepas dari Karin, aku langsung dapat job. Lihat aja, karir aku akan semakin bersinar. Ada yang lagi seneng nih. Ada kabar apa? Aldi, aku mau mulai lagi karir aku sebagai model. Tapi kali ini sama agensi berbeda. Dan tadi aku ditelepon sama mereka, suruh aku datang untuk foto session. Tunggu. Kamu kan lagi hamil. Mana boleh jadi model? Kamu tahu sendiri, kerja model kan pasti kamu bisa capek. Itu kan nggak bagus buat kandungan kamu. Aldi, kamu tenang aja ya. Aku bisa jaga kesehatan aku kok sama kandungan aku. Boleh ya? Please. Ya udah, kalau kamu janji kamu bakal jaga kandungan ini ya, aku izinin kamu jadi model. Serius? Makasih banyak ya. Kamu suami yang paling baik. Berhenti! Jadi hancur! Apa-apaan ini? Datang marah kayak orang gila. Gara-gara kamu, karir aku hancur, tau gak? Karin marah sama aku dan sekarang dia nggak mau jadi manajer aku lagi. Kita kan udah menyelesaikan masalah itu. Kamu ngapa lagi ungkit-ungkit? Gara-gara kamu, nggak ada satupun agensi yang terima aku. Aku ditolak di mana-mana, tau nggak? Terus apa sangkut pautnya sama aku? Aku sama sekali nggak kenal sama agensi-agensi itu. Gara-gara kamu hamilin aku, perut aku jadi buncit. Aku nggak langsing lagi di kamera. Kamu kalau mau marah, kamu pikir dulu secara rasional. Aku buncit karena aku mengandung anak kamu. Kalau anak aku, kamu ngaku ke Aldi kalau itu anak aku. Kalau enggak, kamu marah aja sama Aldi. Kamu ngapain marah-marah sama aku? Ternyata papa sama anaknya sama aja ya. Sama-sama bawa sial. Gara-gara kamu, aku kehilangan manajer aku. Dan gara-gara anak kamu ini, aku kehilangan peluang untuk jadi model. Kamu nggak perlu bermimpi untuk menjadi seorang model lagi. Dan kamu nggak perlu ada rasa iri sama Priti. Udahlah, kamu nyerah aja. Sebentar lagi kan kamu bakal punya keluarga. Kamu dengar, Dion. Aku akan menyingkirkan semua yang menghalangi aku. Termasuk anak kamu ini. Aku nggak akan biarin dia menghalangi karir aku. Aku mau gugurin aja. Kamu kira aku peduli? Justru malah bagus. Ini malah mengurangi beban aku. Dan aku bisa lebih fokus mengejar Najwa. Ibu, Priti. Ada apa? Aku senang banget ngeliat kamu sekarang udah jadi model terkenal. Ini semua karena doa ibu dan dukungan Kak Najwa untuk aku. Aku kesini, aku ingin ketemu sama Kak Najwa dan aku ingin berterima kasih sama kakak. Karena kakak udah banyak ngebantuin aku. Kamu gak perlu berterima kasih, Priti. Itu udah kewajiban aku untuk selalu bantuin kamu. Priti! Berani banget ya kamu nginjek kaki kamu di sini setelah semua yang kamu udah lakukan sama aku. Astagfirullahaladzim, Anita. Priti datang ke sini itu untuk menemui aku. Kalau memang kamu gak suka Priti ada di sini, aku akan mengajak Priti keluar. Pembohong. Dia datang ke sini untuk nunjukin kalau dia itu lebih baik dari aku. Puas kamu ngerebut manajer aku, ha? Puas? Astagfirullahaladzim, Nak Anita. Kamu telah salah menuduh orang. Kenapa sih kamu menuduh Priti seperti itu? Priti sama sekali gak punya niat seperti yang kamu tuduhkan, Anita. Kamu juga terlibat masalah ini, Najwa. Aku yakin pasti kamu kan yang suruh Dion nganterin Priti ke manajer aku. Aku memang meminta tolong Dion untuk membawa Priti ke agensi. Tapi aku sama sekali gak meminta Dion untuk membawanya ke manajer kamu. Sama aja, Najwa. Kamu pikir Dion mau nganterin ke manajer mana lagi kok bukan manajer aku? Hah? Kamu tahu kan, dia itu dekat banget sama Karin. Dan kamu tahu nggak? Demi Priti, dia udah nuduh aku yang gangga depan manajer aku. Anita, aku sudah bilang sama Dion supaya nggak melakukan hal itu. Kalau memang itu bikin kamu kecewa, aku minta maaf ya, Anita. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Kamu udah ngerebut satu-satunya kebanggaan aku, tau nggak? Yaitu jadi model nomor 1. Demi Allah, Anita, aku sama sekali tidak ingin bersaing sama kamu.
apalagi menyingkirkan kamu. Mereka memilih aku, Anita. Tapi kamu jangan GR dulu. Suatu saat nanti aku akan buktiin sama semua orang kalau aku lebih pantas jadi model nomor 1. Oh, jadi kamu mau jadi model karena ingin mengalahkan Priti? Gak gitu, Aldi. Dia udah ngerebut semuanya dari aku. Jadi alasan kamu untuk balik ke dunia modeling hanya untuk menjatuhkan seseorang? Kalau caranya seperti itu, aku gak ngizinin. Rehan, kamu tahu nggak? Priti sekarang sudah menjadi model iklan shampoo ternama. Wow, itu berita hebat. Ibu tahu dari mana? Makanya kamu itu jangan terus-menerus dalam kamar, sekali-sekali keluar. Dan kamu tahu nggak? Sekarang di luar itu lagi seru. Di luar itu sedang ada pertengkaran persaingan antara Anita dan Priti. Mereka sedang bersaing untuk menjadi model. Dan kamu tahu siapa yang memenangkan persaingan itu? Coba siapa? Tebak. Priti? Pritiku sayang, dia memang hebat sekali. Ren, kamu harus melihat mereka. Seru, ayo. Tunggu Bu, aku tidak bisa. Aku harus bekerja. Aku juga tidak ingin terlibat pada gosip perempuan. Jadi aku harus bekerja saja. Rehan, ini nih bukan gosip. Ini adalah fakta. Priti itu memang sudah menjadi bintang iklan shampoo ternama. Sebentar lagi nama Priti pasti akan menjadi sangat terkenal. Dan dia akan menjadi superstar. Aku ikut bahagia untuk Priti. Dia jadi lebih baik dan sebentar lagi akan jadi terkenal. Itu hal yang baik. Kamu tahu nggak, Rehan? Priti itu hebat sekali. Setelah sembuh dari koma, dia langsung bangkit dari keterpurukannya. Tidak seperti si Najwa yang hari-harinya bisanya cuma nangis saja dan tidak berbuat apa-apa. Begini, aku mencintai Najwa dengan apa adanya dia. Aku tidak melihat apa yang kurang pada dirinya. Di samping itu, dia mencintai aku apa adanya. Bahkan dia bisa menerima kekurangan yang aku punya. Suatu hari nanti, kamu pasti akan sangat menyesal karena telah menikahi Najwa yang kampungan itu. Kamu tahu, Priti akan menjadi superstar di masa depan. Dan Najwa akan menjadi masalah untuk kamu di masa depan. Kalau Aldi udah marah-marah kayak gini, sebaiknya aku nggak menantangnya. Ini bahaya banget buat masa depan aku. Bisa-bisa Aldi mencabut semua hak istimewa aku di rumah ini. Aldi, aku mohon jangan marahi Anita ya. Ini semua salah aku, bukan salah dia. Gak, Priti, ini semua salah aku. Maafin aku ya. Aku sebenarnya nggak marah kok sama kamu. Aku tadi kebawa emosi aja. Sekali lagi maaf ya. Aku yakin kamu dapat ini semua karena nasib kamu baik dan kamu punya bakat yang bagus. Iya nggak apa-apa Anita. Alhamdulillah. Dengan begini, insya Allah kalian berdua bisa meniti karir kalian dengan baik. Lihat aja Priti, aku janji akan kembali lagi setelah anak ini lahir. Aku akan membuktikan kalau aku lebih hebat dan lebih terkenal dari kamu. Sekarang fokus kita adalah Najwa. Kita harus cari tahu gimana caranya untuk mendekati Najwa tanpa diganggu sama siapapun juga. Mami gak suka Najwa makin lengket sama Rehan. Aku juga belum ada cara untuk mendekati Najwa. Leon, kamu kan jagonya hacking. Apakah kamu bisa menghack email dari perusahaan Hong Kong yang menyewa Rehan, kemudian kamu ubah passwordnya? Terus emailnya buat apa? Coba kamu pikir, kalau kita memiliki email dari perusahaan Hong Kong itu, kita bisa menyuruh Rehan untuk pergi ke Hong Kong. Dan pada saat dia pergi, itulah kesempatan emas kamu untuk lebih banyak bertemu dengan Najwa dan mendekati Najwa. Oke, Mi. Aku akan mencobanya. Selamat malam Tuan Rehan.
kami dari Persatuan Pengusaha Muda Hong Kong meminta kesediaan Anda menghadiri acara seminar sekaligus menjadi pembicara dalam acara yang akan diselenggarakan selama 3 hari. Untuk detail dan undangannya terlampir. Terima kasih, tertanda Edisa. Ada pesan dari perusahaan di Hong Kong yang memintaku untuk bicara tentang pengusaha. Dan aku diundang untuk selama 3 hari. Aku pikir ini kesempatan yang sangat hebat. Wah. Berarti kamu berhasil melebarkan sayap ke luar negeri ya? Congratulations. Terima kasih, Ali. Semua ini terjadi juga karena dirimu, Ali. Gimana, Dion? Berhasil? Semuanya sukses, Mi. Rehan pergi. Dan kesempatan emas untuk kamu datang. Kamu bisa lebih dekat dengan Najwa. Dan Najwa akan segera jatuh cinta sama kamu, Dion. Ntar lo, Mi. Tapi aku bingung gimana caranya untuk memberangkatkan Rehan. Aku nggak punya uang untuk beli tiket dan juga hotelnya di sana. Kamu benar juga, Dion. Aldi selalu mengontrol pengeluaran kita. Mami ada ide. Kamarnya nggak dikunci, Mi. Ya udah, kamu masuk, ambil kartu kreditnya Anita. Mami akan jaga di sini. Kalau Anita datang, Mami akan kasih kode, ya. Mami? Mami ngapain sih tuh? Waduh, Dion dalam bahaya. Aku harus segera kasih tahu Dion. Mami mau numpang tidur di kamar kamu, Anita. Emang ada apa nih? Sampai harus tidur di sini? Di kamar Mami itu ada tokek. Mami serem banget kalau ngeliat tokek. Apalagi ngedengar bunyinya, kamu tahu kayak gimana? Tokek! 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 Tapi Tokek! kenapa keselak tokek? Mami trauma sama suara itu. Anita, aduh Mami takut banget sama tokek. Mami aneh banget sih. Biasanya kalau Mami udah aneh kayak gini, pasti dia lagi menjalankan aksinya. Habis semuanya kalau sampai ketahuan Anita. Kenapa? Kamar-kamar aku? Anita, Mami takut nanti kalau kamu buka kamar, itu tokeknya ikut masuk. Mami geli, dia pasti merayap ke dalam kamar kamu. Jadi jangan buka dulu, Anita. Kalau Mami takut aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak, oke? Anita! Mami mau balik lagi ke kamar Mami. Nggak jadi tidur di sini. Anita, rasanya hamil itu seperti apa? Pasti kamu sangat senang ya? Karena sekarang di dalam rahim kamu sedang tumbuh seorang bayi mungil. Kalau kamu pengen tahu rasanya, kamu coba aja hamil sendiri, gampang kan? Maaf Anita kalau pertanyaan aku membuat kamu gak nyaman. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya kalau seorang perempuan sedang hamil. Pasti kamu sangat senang. Seneng? Kamu pikir aku senang hamil? Kamu tau gak? Gara-gara anak ini, aku kehilangan semua job aku. Astagfirullahaladzim Anita, kamu gak boleh bicara kayak gitu. Seorang bayi itu adalah anugerah dari Allah.
Kalau kamu bicara seperti ini tuh tandanya kamu gak mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Kamu bisa ngomong gitu karena kamu gak pernah hamil. Kamu tahu nggak? Sejak aku hamil, aku kena masalah terus. Emang dasarnya anak. Istighfar Anita. Segeralah kamu meminta ampun sama Allah dengan apa yang kamu katakan barusan. Bohong kamu Najwa. Kamu berkata seperti itu kan untuk menutupi aib kamu sendiri. Maksud Ibu Priyanka, aib apa? Ya aibnya Najwa sendiri yang selalu membawa sial kepada orang lain. Astagfirullahaladzim Bunda Priyanka. Aku mohon tolong hentikan semua omong kosong itu. Semua itu gak benar Bunda. Aku mohon tolong hentikan semua fitnah itu. Cukup Najwa. Kamu tidak perlu menceramahi ini. Ibu ini sudah punya banyak sekali pengalaman. Di India, orang itu percaya kalau wanita yang sedang hamil tidak boleh dekat-dekat dengan wanita yang tidak bisa punya anak. Bisa-bisa kandungannya itu bermasalah.